Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim Sandasan Peduli akan mengunjungi salah satu warga yang mempunyai keterbatasan fisik, seorang janda menurut informasi yang tim Sandasan dapatkan, tapi orangnya diamputasi karena punya penyakit mungkin dan mempunyai beban anak 2. Hari ini akan menuju ke rumahnya. Nanti akan kita dalami bagaimana perjalanan hidupnya. Perlu diketahui untuk episode yang keempat ini Sandasan Peduli bekerja sama dengan Komisaris Lingkar Jatim Bapak Matur Husairi yang kebetulan anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Bulan Bintang. Kita ikuti, mudah-mudahan ini betul-betul tepat sasaran dan apa yang diharapkan oleh Bapak Komisaris juga yang bisa membantu terhadap beban hidup yang dialami oleh seorang ibu janda ini. Yuk, kita ikuti. Pemirsa, kita akan masuk ke sebuah gang untuk mencari rumah dari sasaran ibu janda itu. Mau informasi dalam masuk ke gang ini di daerah Satuan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk mencarinya, dan karena yang memberikan informasi itu sudah pernah nyampe, dan insya Allah tidak akan sulit untuk sampai ke rumah beliau. Oke, ini sudah masuk. Bisa nih. Waduh, kamu itu. Udah jok apa? Bayar apa? Pemirsa masih mau bertanya entah apa benar apa enggak ini di daerah sini mencari alamat ibu yang dimaksud. Oh, ternyata sudah ada petunjuk. Bener. Ke situ. Ini sudah mau masuk ke dalam, agak masuk. Penunjuk jalannya sudah. Kita akan parkir di sini, mencoba untuk Assalamualaikum. Iya, Basrum. Enggak, kesini ini. Say. Salim. jadi. Ya. Salim, siapa namanya ini? Sini, Salim. Kasih bola. Hah? Daerah mana? Jaki. Salim. Yang itu masih. Di dalam apa sini, Pak? Dalam aja, dalam. Di dalam ya? Oh. Ini, Pak, ya. Kapan datang, Bu? Amit. Kayaknya lama di luar kota kan? 10 hari. 10 hari ya. Sepo kan agangku. Bapak kamu, Mak? Hah? Alako. Alhamdulillah berarti kan nanti can alako. Ibu. Saya dengan ibu. Mbak sareng ibu. Bu, kulit tok ngirim kabar dari Pak Hasin ini kayak teman udah Pak kerja gitu aja pun. Oh iya. Ibu apa saya lagi? Saya Jusairia. Jusairia. Nah, Habib pada gitu. Udah lama lagi. Jusairia. Punya anak berapa Bu sampean? 2. Ya, anak 2. Mana satunya yang cewek? Cewek 15 tahun. Mana ya? Main. Ada. Oh di dalam. Bu Jusairia memang sudah lama di sini Bu Jusairia. Asli sini ya Bu Jusairia.
Saya kelahiran di sini, cuman Di sini. kalau ibu bapak dari desa. Oh ibu, Iya. dari gimana bu? Lampes. Oh Kelampes. Bapak Bune. Ah, Bune yang masuk kampung. bapak apa di gimana? Bapak Laku. Ini mah yang Ah, jadi. ngap. Aduh, kamu. Aduh, kawan Ibu tiap hari di sini? Enggak. Memang di sini. Sini. Tuju saya dia. Ceritanya informasinya ibu sudah berapa tahun janda? 2 tahun. Sudah 2 tahun sekarang. Itu cerai gimana bu? Cerai memang cerai biasa apa memang pateh coba yang terunda? Biasa. Biasa nih. Sejak kapan tuh? Anak sudah 2 itu yang barusan. Adik itu umur berapa? 9 tahun. 9 tahun sekarang. Yang paling Nomor 2 9 tahun. Ini tadi yang kecil ponaan. oh yang benar 9 tahun. Ini ibu saya dia. Jadi ditinggal bapak anak umur berapa? 7 tahunan ya bu, waktu sekolah. Kok nggak ikut bapak? Nggak mau. Nggak mau anaknya ibu. Jadi semua yang nomor 1, nomor 2 itu sekolah dan segala macamnya itu ibu yang nanggungnya semuanya. Insya Allah. Iya. Bu Juhairi. Ibu ada keterbatasan itu sejak kapan? Sama sekitar 2 tahun. Jadi Mei 2018 saya operasi. Hmm? Desember 2018 saya resmi cerai. Dia dicerai. Maksudnya resmi dicerai. Bersamaan dengan ibu yang ini ya. Sebelum apa bu? Setelah. Oh, setelah beberapa ibu- bulan setelah. Oh setelah ibu Jadi diamputasi. Mei amputasi, Mhm. Desember cerai. Desember cerai. Oh, ya, agak mengharukan. Indah Sakit sekali apa? hidup Sakit saya. apa? Penyakit. Osteosarkoma kalau kata dokter. Kalau Tumor tulang. sebelumnya ibu anu ya kerjanya bapak dan ibu di sini biasa ya normal seperti yang lainnya. Dan untuk beban kehidupan anak-anak dulu kan ada juga dari bapak. Kalau sekarang dari ibu semua. Iya, ya begitu. Bu Juhairi kerjanya apa? Ya cuman ini jualan. Karena di samping menghadapi keterbatasan fisik ibu ya. Iya hanya ini yang bisa. Jual ke tetangga-tetangga apa bu yang dijual itu? Iya, jadi. Yang menenak kana ya. Iya. Seperti itu. Dan alhamdulillah ya lancar banyak yang anu ya sini Ya, alhamdulillah. Namanya juga di berkampung. dicukup-cukupin gitu Iya. ya. Namanya kampung dan juga dagangannya pemirsa dagangannya Ibu Julia ini kayaknya mainan anak-anak dan juga ada buku Iya. itu modal sendiri bu. Kemarin kebetulan dari komunitas G25 Madura. G25 Madura Dasuki Ya. itu teman saya. Dasuki yang sering bergerak itu aktivis Bangkalan memang sekarang bergerak di situ dan sama dengan saya. Karena memang kalau saya keterbatasannya memang saya hanya bisa untuk memfasilitasi. Jadi saya datang ke sini memang ada cerita dari salah satu teman, ada seorang janda keterbatasan fisik punya anak 2. Jadi kebetulan di sini saya ada Sandasan Peduli namanya. Makanya saya minta datang ke sini. Jadi saya hanya memfasilitasi. Ini ada pangisto dari Komisaris JL Lingkar Jatim dan kebetulan anggota Dewan Provinsi Bapak Matur. Saya ini pernah dengar nama Pak Matur? Memang terkenal dia Pak Matur. Pangisto di beliau. Pada Ibu Jusairi ya. Jusairi ya. Dan anaknya sekarang kan sudah di SMP Bu ya untuk yang pertama. SMP kelas 3 sama SD kelas 3. Untuk penyakitnya ibu kok sampai amputasi ini? Awalnya Kalau sebelum- jatuh, cuma jatuh.
Oh. Jadi kalau kita orang kampung, kalau kita orang kampung biasa diurut gitu ya. Oh ya ya betul betul Iya, diurut. diurut sana urut sini nggak sembuh-sembuh, malah tambah hari tambah bengkak. Jadi pernah alternatif itu sampai 6 tahun. Hanya nggak sembuh, ketemu komunitas sedekah rombongan dulu di 2017. Jadi akhirnya dikonsultasikan ke rumah sakit. Dan diamputasi. Iya. Setelah diamputasi, suami meninggalkan ibu. Iya. Semakin beban. Tapi ibu kuat. Insya Allah. Bu Syahira ini tidak semua orang bisa menjalani hidup seperti Bu Syahira. Saya melihat keceriaan ibu ini luar biasa. Bu, saya harus banyak belajar ke ibu sebetulnya. Menjalani hidup ini mungkin tidak separah ibu. Meskipun memang tidak terlalu berlebihan. Saya Allah masih memberikan kesempurnaan fisik saya minimal Bu ya. Dan saya lagi bisa kemana-mana. Orang laki aja yang mau turunkan ibu di Selayu, tapi ibu di sini masih memberikan tiap hari untuk bagaimana kehidupan anak-anaknya. Ini tidak mudah. Hanya ini Bu ya, yang untuk yang dijadikan harapan untuk bagaimana ibu bisa membiayai anaknya, terutama kebutuhan pokoknya. Hanya di sini Bu ya. Kalau urusan dari uluran tangan orang lain itu kan itu hanya sewaktu-waktu Bu ya. Tapi kesehariannya tuh ibu kan, saya melihat kalau dari ibu ini enggak. Artinya ia akan mencukupkan apa yang didapatkan dari sini gitu ya Bu ya. Ya. Kita harus pemirsa, kita harus banyak belajar dari orang-orang tangguh semacam ini. Kita sering memanjakan diri. Fisik kita masih sempurna dan macam, tapi kita masih merasa kekurangan, bahkan tidak mau bersyukur. Ibu Syahira ini beban untuk anaknya sudah 2, apalagi kehidupannya dan macamnya. Tapi orangnya sangat ceria. Pekerjaan sebelum itu apa? Nggak ada ya. Jadi ibu rumah tangga dulu ya. Jadi ibu rumah tangga langsung menjadi bapak dan wali dari anak keduanya itu. Luar biasa. Mungkin ada Mbak apa? Barangkali ada yang mau diceritakan tentang Semangat atau pesan ke teman-teman yang lain, minimal kayak kita ini kan cukup, tapi kadang semangatnya nggak sama seperti Mbak Syahira. Jadi berbagi semangat untuk teman-teman yang lain, saya rasa penting gitu loh. Bahwasanya hidup itu apapun kondisinya mungkin bisa disyukuri atau seperti apa. Monggo Mbak. Bu, bagi cerita. Saya ingin belajar. Mungkin banyak orang ingin belajar dari ibu. Bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana memikirkan anak-anaknya. Tapi ibu enjoy mungkin menikmati kehidupan sendiri. Bahkan dengan keterbatasan ibu yang diamputasi. Bagaimana tersentaknya perasaan di waktu itu. Setelah dirinya diamputasi, bahkan ditinggalkan suami seperti itu. Silakan Bu. Saya hanya mencoba menikmati kesempatan hidup kedua yang sudah diberikan Allah sama saya. Setelah saya pernah melewati masa kritis kemarin, saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk membesarkan kedua anak saya, meskipun dalam keterbatasan. Intinya sabar, ikhlas, bersyukur, itu saja. Itu kuncinya Bu ya. Iya. Artinya Allah masih memberikan kesempatan bahwa di sakitnya ibu yang kritis itu masih tidak sampai meninggal gitu ya. Yep. Itu sudah sesuatu berkah dan rezeki yang luar biasa menurut ibu, dan itu yang disyukuri. Karena saya pernah divonis Divonis dokter nggak akan bertahan lama. begitu. Iya Pak. Karena Jadi- penyakitnya ibu yang diderita Iya. waktu itu ya. Jadi saya bersyukur banget. Dikasih kesempatan bersama Allah masih hidup dan bisa membesarkan anak-anaknya. Itu justru yang menjadi semangat Iya, hidup ibu benar. ya. Iya. Saya harus banyak belajar dan mungkin saya tidak akan sekuat ibu meskipun saya ini laki-laki itu ya. Kalau melihat dari cerita kehidupannya ibu Syahira, mungkin saya tidak akan sekuat itu. Dan mungkin banyak orang juga yang sama dengan saya, tapi mungkin cerita ini
mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua bahwa kehidupan ini sebetulnya hanya melaksanakan apa yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Iya, Bu Jusairiyah mudah-mudahan menjadi pemantik juga inspirasi kepada yang lain. Bahwa kehidupan ini memang harus dijalani meskipun bagaimana. Yakin saja, takdir Allah itu yang terbaik. Saya sebetulnya awalnya nggak pernah mendengar cerita tentang Bu Jusairiyah. Hanya seminggu yang lalu untuk episode Sandasan sebelumnya itu ada orang yang cerita ke saya bahwa ada janda gini, makanya saya mencari itu. Terima kasih banyak Bu ya atas kesediaannya menerima tim Sandasan di sini. Sebelumnya ada titip pangistok dari Pak Matur Bu. Dan mohon diterima, mudah-mudahan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Pasti nggak bisa, tapi mudah-mudahan bisa membantu dan bernilai buat Ibu ya Bu ya, buat anak-anaknya Ibu. Mohon diterima Bu. Saya atas nama host Sandasan Peduli berterima kasih kepada Ibu berbagi cerita barusan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan cerita ini saya lebih tegar lagi. Doakan Ibu Jusairiyah kesuksesan teman-teman dan juga donatur yang berbagi kepada tidak hanya kepada Bu Jusairiyah tapi ke yang lain-lain. Karena tim Sandasan hanya 4 episode, Ibu episode keempat. Insya Allah nanti meskipun tidak secara semacam ini mungkin barangkali karena sudah saya tahu, mudah-mudahan nanti kalau ada yang mempercayakan lagi kepada tim Sandasan, insya Allah doakan Ibu tidak hanya satu kali ini, nanti kita main ke sini Bu Jusairiyah ya. Yang lebih penting adalah minta doanya. Ibu ngancain Bu Jusairiyah terus kayak gitu Ki? Iya, pokoknya banget saya. Jadi sejak sakit memang orang tua yang ngerawat. Waktu belum bisa jalan, nikah dia lagi Gendong. Kalau siang saya, kalau malam bapak. Jadi namanya suami memang Nggak nggak ada Bilang itu Pak. keluarga luar biasa. Kalau gantian Pak, kalau siang, kalau malam kan digendong. Termasuk di rumah sakit saya menyaksikan sendiri. Di rumah Bisa sakit, cinta perjalanan di saya rumah waktu sakit sakit. itu dikasih kursi roda tidak mau, nanti digandeng digendong. Ibu Sarah panjenengan Fatimah. Bu Khotimah. Insya Allah nih Bu lo anu napa kisah mencep bulan poren mereng akhireng anu reng cipengajian. Insya Allah catat bulan sabtu dan berjukan Raja Athena apetan panjenengan ini luar biasa nih ke atas anu panjenengan ini luar biasa. Mantap catat sebagai napa kisah amal kudus ke panjenengan Buki. Boleh enak tapi berjuang untuk anak. Ngobrol resep. Tapi alhamdulillah Pangeran Kiai Alhamdulillah, kesempatan tapi duduk tadi belum boleh Pangeran deh. anak sehat. Masih bisa senyum. Harus. Pemirsa kita keluar dulu dan mudah-mudahan ini menginspirasi pada yang lain. Bu Jusairiyah alamat di Satuan ini ya. Iya. Ini Satuan ya. Satuan agak masuk. Kalau tahu saya lengkapnya nanti bisa dia ditulis oleh tim. Oke, kita pamit dulu, kita lanjut keluar dulu, kita pulang ke studio. Sekarang kau banyak Bu Jusairiyah Ki? Iya. Sepuluh kan agak gua. Pelangkong Bu Jusairiyah Ki? Seleksi mantap udah seleksi. Ki. Pemirsa, kita keluar dari gang Ibu Jusairiyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi. Salah satu bukti bahwa kehidupan ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Kehidupan Ibu Jusairiyah luar biasa, dramatis, dan tidak semua orang bisa seceria dia. Ya, punya anak 2, setelah diamputasi kakinya sampai ke paha,
dicerai oleh suaminya. Sebelumnya Bu Jusaria adalah ibu rumah tangga biasa, tapi setelah dia sakit dan amputasi, dia langsung menjadi menanggung beban hidup keluarganya, tidak hanya dirinya, tapi anak-anaknya, sekolah anaknya, dan macam. Kalau melihat dari fisiknya, untuk bagaimana membawa hidupnya sendiri, kalau Allah tidak memberikan jalan, kayaknya tidak mungkin untuk bisa. Tapi Bu Juhairiah dengan keceriaan orangnya, ketangguhan dirinya, ada saja Allah memberikan jalan. Ini salah satu bukti bahwa Allah tidak akan pernah lepas, tidak akan mengurangi rezeki kepada hamba makhluknya. Buktinya adalah Bu Juhairiah. Untuk itu, bagi pemerintah, bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang punya kelebihan, ulurkan tangannya bagi orang-orang yang tidak mampu semacam Bu Juhairiah. Meskipun Bu Juhairiah mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya, bantuan-bantuan yang di pemerintah itu tidak cukup. Dan kalau tidak mendapat uluran tangan dari orang-orang yang peduli terhadap orang seperti Bu Juhairiah, bisa dipastikan Bu Juhairiah akan berserta keluarganya tidak akan bisa untuk melanjutkan kehidupannya yang lebih layak lagi. Hanya itu salah satu pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi, dan mudah-mudahan juga didengarkan oleh orang-orang yang mempunyai rasa peduli terhadap orang-orang yang tidak punya, apalagi seperti Bu Juhairiah yang keterbatasan fisiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.